Selamat siang, rekan-rekan wartawan. Pak Lihat, mau bertanya nih seorang media yang kemarin telah meliput persidangan MM atas laporan Reja Gadis yang proses persidangan berlanjut, tapi ada sedikit huru hara. Kita tidak bahas soal huru hara, tapi kita bahas substansi peradilan. Pak Lihat juga pernah menjalankan sebuah peradilan, namun di momen itu peradilan soal terdakwa minta dengan prestis atau barang bukti yang dia dapat untuk diputar, namun hakim tetap tidak bisa untuk memutar itu. Gimana tanggapannya? Baik, terima kasih rekan-rekan wartawan. Selamat sore. Terkait tentang masalah prestis yang dimiliki Nikita Mirzani, yang dimana menurut Nikita Mirzani bahwa di dalam prestis itu ada bukti yang ada indikasinya bahwa ada pengkondisian dari Reja Gadis terhadap jaksa penuntut umum, ada semacam pengaturan lah gitu ya. Dan ini bukti ini Nikita Mirzani telah sidang kemarin telah kedua kali ya untuk minta supaya diserahkan ini ke majelis hakim dan diputar di dalam persidangan. Namun seperti informasi yang dari rekan-rekan wartawan saya dengar dan juga ada beredar di media, bahwa sampai sidang kemarin majelis hakim beserta anggotanya tidak berkenan menerima dan memutar hal tersebut, yang dimana mendalilkan silakan dilakukan proses hukum tersendiri untuk itu. Jadi untuk hal ini saya tegaskan lagi, itu seperti yang sudah saya sampaikan di penjelasan saya sebelumnya. Ini kan Nikita Mirzani ini kenapa dia terkesan ngotot ini harus diputar ini bukti yang dia miliki ini? Tentu karena dia melihat kalau diputar ini ada hal-hal yang mungkin meringankan, bahkan sangat meringankan dia di dalam mempengaruhi terhadap posisi dia saat ini terdakwa. Menurut saya sebagai praktisi hukum, hal ini saya pikir sangat beralasan Nikita Mirzani ngotot untuk itu. Dan sebenarnya majelis hakim pun menurut saya tidak perlu harus keberatan terhadap hal ini. Artinya supaya ada transparansi sebenarnya di dalam proses persidangan ini kan, dan persidangan ini kan sesungguhnya kan sebenarnya salah satu sarana untuk mengungkap fakta-fakta yang sesungguhnya apa yang terjadi di dalam terkait dengan perkara ini. Bukan seolah-olah yang diungkap itu yang ada di dalam BAP, tapi justru yang tidak ada di BAP itulah justru yang harus ada diungkap kalau memang ada fakta-fakta, baik itu yang mendukung untuk dapat meringankan terdakwa, maupun misalnya jaksa penuntut umum kalau ada fakta-fakta yang memang bisa dibuktikan dia hal-hal yang baru yang bisa mendukung akan dakwaan dia, itu saya pikir sangat hal yang lumrah, karena itulah persidangan itu dilakukan. Dengan proses yang statement abang atau analisa apa salahnya ya kan bahasa halusnya, dan ada akad tidak diputar, tapi balik lagi tadi dengan proses persidangan kemarin, saksi dari fakta JPU mengajukan atau ya dan kita itu dokter dalam proses penjelasan fakta yang terjadi soal ada dugaan pemerasan secara dokter, menjelaskan apa itu skincare, tahap pertanyaan atau jawaban salah satu pihak itu ada potongan dari JPU, itu konteksnya gimana? Oh, ini yang dihadirkan saksi fakta ya, doktip ya, doktip yang dihadirkan saksi fakta, dan memang doktip ini juga telah diperiksa juga di dalam ada berkas dalam BAP ya. Jadi ini memang ya mungkin perlu kita sampaikan dalam kita sampaikan dan kita beritahukan kepada masyarakat umum. Jadi sesungguhnya memang peran jaksa penuntut umum ini kan setelah dia menyatakan bahwa berkas yang dilimpahkan dari kepolisian dengan
18 dan jaksa penuntut umum menerima ini setelah diteliti, diperiksa dan nyatakan unsurnya terpenuhi dan maka dibuatlah dakwaan, maka inilah pertanggungjawaban moral terhadap jaksa penuntut umum harus bisa membuktikan dakwanya tersebut. Jadi untuk itu dia akan berusaha baik di dalam persidangan untuk membuktikan itu. Jadi mungkin ya ada hal-hal yang menurut jaksa penuntut umum kenapa ini seperti dipotong keterangan yang saksi fakta ini. Ya mungkin ada sesuatu hal menurut penuntut umum ini jangan sampai dikatakan oleh saksi fakta itu kan. Tapi sebenarnya kalau dalam hal itu hal-hal wajar saja itu. Karena itulah tugas penuntut umum. Sebenarnya ini kan di dalam arena persidangan ini kan hakim di sini kan sebagai mediator dan juri lah yang istilahnya juri. Dan yang bertarung di sini secara hukum adalah antara jaksa penuntut umum dengan pengacara terdakwa dan juga terdakwa. Jadi kalau harusnya peluang itu sebenarnya kalau merasa ada keterangan daripada saksi fakta ini yang dipotong akhirnya tidak bisa disampaikan, itu kan biasanya majelis hakim kan selalu dalam hal kalau misalnya saksi ini yang dihadirkan oleh JPU, biasanya kan diserahkan dulu JPU yang bertanya. Selain itu kan juga punya giliran juga bertanya kuasa hukum maupun terdakwa. Harusnya itu bisa digali lagi sama pengacaranya terdakwa maupun terdakwa. Kan setelah pengacara terdakwa diberikan hakim kesempatan untuk menanya untuk bertanya kepada saksi fakta itu. Setelah itu kan juga diberikan juga kesempatan terhadap terdakwa untuk menanyai itu. Jadi di situ sebenarnya peluangnya harus ditanya lagi itu supaya apa yang tadi tidak tersampaikan oleh saksi fakta itu yang dianggap oleh Nikita Mirzani maupun pengacaranya tidak sempat diungkap karena dipotong dan selalu dipotong oleh jaksa penuntut umum, sebenarnya itu bisa diungkap di situ. Dan juga sebenarnya ini di sini harusnya sebenarnya fungsi dan peran majelis hakim sebenarnya. Harusnya hakim itu kan harus menjadi benar-benar juri yang adil di dalam hal pengawasan ini. Kenapa? Karena hakim lah yang sebagai moderator di situ, hakim artinya bisa itu menegur jaksa supaya jangan dipotong. Atau hakim juga bisa langsung mengambil alih pertanyaan itu supaya saksi fakta ini bisa menjelaskan seluas-luasnya. Itu kalau di dalam hukum acara kita.